Jauh dipuji-puji, dekat dicaci maki. Aku sudah 10 tahun menikah, sudah dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah, anak-anakku sehat dan cerdas. 2 anakku yang sudah sekolah selalu peringkat kelas. Orang-orang pun banyak yang iri pada keluargaku. Ada yang ngomong kalau keluargaku keluarga bahagia. Punya suami dan anak yang perhatian, punya mertua yang penyayang dan harta berkecukupan. Tapi mereka hanya melihat dari luar saja, tidak pernah tahu sakit apa yang aku derita selama 10 tahun menikah. Kami memang terlihat sempurna, tapi sejauh ini aku merasa sangat tersiksa tinggal bersama orang tua dari suamiku. Sudah 10 tahun kami menikah, tapi belum ada rezeki untuk buat rumah sendiri. Itu juga yang membuatku selalu dihina mertuaku. Setiap hari aku diejek, diceritakan buruk dengan tetangga komplek. Aku selalu dibandingkan dengan adik iparku yang baru menikah 2 tahun namun sudah punya rumah yang mewah. Gaji suamiku selama ini hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah anak-anak, dan ada tabungan tapi belum cukup karena membuat rumah butuh dana ratusan juta. Mertuaku memang kaya, tapi suamiku tidak. Dia hanya staf biasa di kantor mertuaku. Mertuaku tidak pernah menaikkan jabatan suamiku, padahal kinerjanya cukup bagus. Entah apa maksudnya. Selalu saja aku dan suamiku dibanding-bandingkan dengan adik iparku itu. Setiap hari aku perang batin tinggal di rumah mertua. Aku sudah sering mengajak suamiku mengontrak saja, tapi dia tidak mau, dia gengsi. Tapi dia tidak pernah bertanya bagaimana perlakuan mamanya. Kalau dia pergi kerja, aku dijadikan pembantu gratis, semua aku lakukan. Aku sebenarnya tidak masalah, asalkan mertuaku bisa baik kepadaku. Tapi setiap hari mereka selalu menghinaku, bahkan anakku yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban ikut dihina. Padahal yang setiap hari mengurus mertuaku itu aku, merawatnya, menyiapkan makan dan obatnya, yang selalu mengingatkan untuk minum obat. Sedangkan adik iparku itu hanya sebulan sekali berkunjung. Itu pun selalu ada yang diminta. Datang hanya bawa buah sekilo, pulang bawa banyak makanan dan bunga-bunga koleksi ibu mertua. Aku sangat muak sekali melihatnya, tapi apa dayaku, aku hanya dipandang sebelah mata. Setiap hari aku yang mengurus mertua, malah dihina. Aku tahu adikku bisa buat rumah dari hasil pemberian mertua. Tapi entah mertuaku tidak berlaku adil pada suamiku. Dia pilih kasih. Adiknya diberi jabatan tinggi di kantor, sedangkan suami hanya staf biasa. Tiba mertuaku drop karena penyakit jantungnya. Aku dan suamiku yang sibuk merawat di rumah sakit, sedangkan iparku itu hanya menjenguk 1 jam. Itu saja sudah dipuji-puji oleh mertuaku, sedangkan kami yang 24 jam menjaga boro-boro dipuji. Terima kasih saja tidak. Sebenarnya aku sangat lelah dengan keadaan begini. Entah sampai kapan aku bisa betah tinggal bersama mertua. Satu lagi yang lebih aneh dan tidak manusiawi. Kami serumah, tapi makanan yang kami makan tidak boleh sama dengan mertua. Aku beli makanan sendiri, tugasku masak untuk mertua. Tidak boleh meminta makanannya. Kalaupun sisa, mertuaku lebih memilih dibuang daripada untuk kami. Kejam bukan perlakuan mereka? Aku benar-benar sudah tidak sanggup. Setiap hari aku digunjingkan dengan tetangga. Suamiku sangat berbakti pada orang tuanya, selalu baik. Alasannya dia tidak mau mengontrak, juga dia ingin merawat orang tuanya. Tapi dia tidak memikirkan perasaan anak istrinya. Mungkin ini akan menjadi ladang pahala bagiku, berbakti pada suami dan orang tuanya, walau aku harus merasa sakit. Setidaknya aku sudah lega bisa bercerita pada kalian semua. Bebanku sedikit berkurang. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengar cerita keluargaku. Semoga kalian mendapat mertua dan suami yang baik.
jangan lupa bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki sekarang. Aku akan selalu berdoa semoga Allah melembutkan hati mertuaku. Teman-teman, kalian tahu, sekarang mertuaku setelah keluar dari rumah sakit sudah agak berubah dengan kami. Tanda yang paling jelas, dia sudah mengizinkanku makan apa yang dia makan. Anakku pun sudah dikasih uang jajan dari mertuaku. Lebih senangnya, Aku tidak pernah dengar ibu mertuaku menggunjing tentangku lagi. Kami semakin rukun, tidak pernah dia menghinaku lagi, semua terasa damai. Memang selama ini aku tidak pernah menjawab jika mertuaku hina aku atau marahi aku diam dan menerima. Walau sebagai manusia biasa, aku kesal. Aku benar-benar bahagia sekarang. Sebulan setelahnya, kami semua dikumpulkan. Ada hal penting yang akan mertuaku sampaikan. Aku takut kalau aku melakukan kesalahan. Tapi ternyata kalian tahu, suamiku diangkat menjadi direktur utama di perusahaan ayahnya. Aku sampai tidak sanggup berkata apapun. Aku hanya bisa bersyukur, alhamdulillah atas segala anugerah yang Allah beri. Ternyata selama 10 tahun ini keluarga suamiku sengaja memperlakukan kami seperti ini. Mereka mau lihat kami bisa sabar tidak. Dan ada hal yang lebih aku tidak sangka, suamiku ternyata sudah tahu dan dia sudah lama jadi direktur. Dia sengaja menguji hatiku agar aku bisa menjadi istri yang bisa menemaninya dalam keadaan susah atau senang. Selama ini dia bohong padaku. Aku berkata pada suamiku, "Mas, kalau kamu mau menguji aku, kenapa harus sampai 10 tahun? Kelamaan, Mas." Akhirnya aku hanya bisa tertawa kecil sambil menangis di pertemuan keluarga itu. Aku benar-benar mati gaya dibuat keluarga suamiku. Aku memukul pelan suamiku, dia memelukku erat dan meminta maaf. Tapi benar sih keputusan yang keluarga suamiku ambil. Dulu aku memang anak manja, pemalas, dan boros. Kalau dari awal menikah aku sudah kaya, aku pasti akan jadi orang sombong dan boros. Untunglah keluarga suamiku punya ide bagus untuk mengajariku hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang aku bisa lebih menghargai keluarga dan apa yang dihasilkan suamiku. Orang tuaku sendiri ternyata tahu juga akan hal ini. Sekarang aku tahu, mungkin ayahku ingin aku jangan seperti masih muda. Dia ingin aku berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah setelah 10 tahun aku menderita karena akting keluarga suami dan keluarga sendiri, aku bisa memanen hasil yang sangat memuaskan. Aku sudah punya rumah sendiri. Aku tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri karena aku sudah terbiasa. Aku pun setiap hari selalu mengunjungi orang tua dan mertua karena sehari tak bertemu mereka, aku merasa takut kehilangan. Inilah makna yang keluargaku ajarkan. Aku diajarkan untuk tetap berbakti pada orang tua dan mertua meski sudah sukses. Aku bahagia sekali, terasa sempurna keluargaku sekarang.